Amulongo ni Maulitini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar Anda hari ini, saudara dimanapun Anda berada? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat berjumpa bersama kami dalam podcast persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika bersama saya Ira. Podcast ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat Kabupaten Mimika dimanapun berada, termasuk kebijakan serta apa yang telah dilakukan oleh pemerintah atau akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mimika di tahun 2022. Dalam hal ini adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Mimika. Untuk itu sudah bersama kami saat ini sebagai narasumber, yakni Bapak Roni Marian SSTP MH selaku Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Mimika, yang tentunya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai topik kita kali ini, yakni pelaksanaan penegakan Perda Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat oleh OPD di tahun 2022 serta kendala penegakan Perda di Kabupaten Mimika. Langsung saja kita menyapa dengan hormat Bapak Roni Marian. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ira dan juga semua rekan-rekan media dan juga pemirsa ataupun semua penduduk Mimika yang menyaksikan podcast ini. Siap. Apa kabarnya di hari ini Pak Kadis? Kalau kita di Satpol PP orang tanya kabar, kita bilang siap luar biasa. Oh, siap luar biasa. Jadi memang kita harus luar biasa. Luar biasa tentunya. Terima kasih sudah berkenan menyempatkan waktu dan memberikan waktu kepada kami untuk berbincang-bincang kali ini. Dan topik kita terkait pelaksanaan penegakan Perda Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat oleh OPD di tahun 2022 serta kendala penegakan Perda di Kabupaten Mimika. Untuk itu, pertama kali saya menanyakan mengenai topik kali ini. Mohon mungkin Bapak bisa menjelaskan mengenai pelaksanaan penegakan kerja atau Perda dan Perkada oleh Dinas Satpol PP di tahun 2022 saat ini. Baik, terima kasih Ibu Ira dan juga semua rekan-rekan yang menyaksikan podcast ini. Wadah ini menjadi penting untuk menyampaikan informasi ke publik, karena memang dalam tupoksi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang tertuang dalam PP 16 2018 dan juga Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan beberapa Permendagri terkait dengan tugas-tugas teknis Satpol PP. Memang sesuai dengan tupoksinya, salah satu dari tupoksi Satpol PP itu adalah untuk penegakan Perda, peraturan kepala daerah, dan juga sebagai OPD teknis yang bertugas sebagai penyelenggara ketertiban dan ketentraman umum. Jadi itu sedikit gambaran terkait dengan bagaimana tupoksi Satpol PP sendiri. Sudah barang tentu tidak ada tindakan yang tidak ada regulasinya. Jadi regulasi itu menjadi rujukan bagaimana kita bertugas sehari-hari, baik di lapangan ataupun berkoordinasi dengan jajaran atau instansi teknis terkait. Begitu mungkin awalnya, karena harus ada regulasi dulu baru kita bisa bicara yang lain. Kemudian pada tahun 2022 ini, apakah ada program prioritas untuk Satpol PP di Kabupaten Mimika sendiri? Jadi ketika kita menyadari tupoksi kita, memahami tupoksi kita dengan baik, kita bisa melakukan inventarisir terkait dengan data dari stakeholder yang beririsan langsung dengan penegakan Perda. Kami kasih contoh satu. Kita harus menginventarisir berapa sih pemerintah daerah di Kabupaten Mimika punya Perda yang masih dilaksanakan sampai dengan hari ini. Beberapa minggu lalu, 1 minggu lalu kurang lebih, kami rapat dengan DPRD
Kabupaten Mimika, Bapemperda. Di situ disampaikan dalam forum oleh Kepala Bagian Hukum bahwa kurang lebih di Kabupaten Mimika ada 123 perda. 123 perda. Ya, 123 perda ini tentunya akan dipilah menjadi dua. Ada yang memiliki sanksi dan juga ada yang perda-perda normatif yang harus dilaksanakan secara normal. Jadi hal-hal seperti ini ketika kita berbicara tentang aturan, maka akan melibatkan stakeholder kita yang ada. Jadi contoh, ada perda-perda dalam 123 perda ini sendiri dilahirkan lewat lembaga yang punya hak inisiatif mengusulkan. Contoh, pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai eksekutif itu punya inisiatif dalam mengusulkan perda dan juga legislatif DPR. Nah, ketika ini sudah menjadi produk hukum di daerah, maka barang tentu sudah menjadi kewajiban kami untuk penegakannya harus terkendali sesuai dengan mekanisme yang ada. Siapapun, entah itu penyelenggara pemerintah sendiri, entah itu private sector atau teman-teman pelaku bisnis di Mimika, entah itu juga masyarakat sendiri. Jadi memang dalam upaya-upaya penegakan perda ini kita memilah stakeholdernya supaya kita mengetahui perannya masing-masing dan juga bisa berbagi peran. Baik. Kemudian dari program sebelumnya, apakah Satpol PP juga memiliki program sebelumnya atau dari tahun sebelumnya untuk tahun berikutnya? Jadi kita kasih contoh begini, sebutlah tentang penertiban pedagang kaki lima contoh. Kita punya Perda 12 tahun 2012, ada instruksi Bupati nomor 1 tahun 2022. Kita dalam tugas sehari-hari, masyarakat ini kan kadang, saya berpikir begini, teman-teman di Satpol PP bisa seminggu 3 kali itu melakukan sosialisasi di lapangan. Karena pelaku-pelaku ini adalah pelaku, terkadang mereka penertiban bangunan liar ini yang lebih khusus lagi itu terhadap pelaku bisnis yang ya kadang mereka punya ruko segini, mereka bisa tambah-tambah tiang, tenda, keluar sedikit, mengganggu trotoar, mengganggu fasilitas umum yang lain. Nah, ini sosialisasi yang kita lakukan. Ataupun peruntukan terkait dengan lahan-lahan yang terbuka. Contoh lahan-lahan yang sudah jadi milik Pemda. Nanti pertama kios kecil, lama-lama kios bensin, lama-lama fondasi, lama-lama bilang itu punya. Jadi tempat tinggal. Jadi itu perilaku. Tetapi dalam penegakannya itu kita ada SOP-nya Ibu Ira. SOP inilah yang coba kita kedepankan. Jadi kita punya Permendagri 121 terkait dengan bagaimana standar pelayanan minimum SPM di sub urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Kami kasih contoh bahwa pendekatannya harus persuasif, pendekatannya harus sosialisasi, pendekatannya harus kita tuh malah diminta menjadi fasilitator. Contoh kalau misalnya mereka tidak boleh berjualan di sini, jadi mereka harus berjualan di mana? Jadi jangan hari ini saya berinisiatif bahwa kita tidak bisa menegakkan perda dengan tidak menggunakan hati, gitu. Karena yang jualan juga nih masyarakat Mimika. Orang-orang tua kita juga kadang, mama-mama kita juga kadang. Jadi proses penegakannya bahkan kita bagian daripada, saya selalu bilang ke teman-teman yang mau turun ke lapangan, ketika mereka turun ke lapangan pasti kita lengkapi dengan SPT, surat perintah tugas untuk mereka laksanakan tugas. Saya selalu sampaikan, ingat, persuasif, sosialisasi, tanya, cek masalahnya apa. Kalau kita bisa menjadi fasilitator untuk cari jalan keluar, kita cari jalan keluarnya. Kenapa tidak? Kenapa tidak gitu? Karena mohon maaf, masyarakat kita ini kita jangan jadikan objek. Kalau kita jadikan objek, ya objek dari penegakan itu sendiri, ya itu terkesan pemerintah dengan tangan besi, dan itu tidak boleh terjadi di Satpol PP hari ini. Pendekatannya harus lebih persuasif dan humanis lah seperti itu. Baik, seperti tadi yang sudah dikatakan, jika mengenai penertiban sendiri, hingga bulan Agustus, terhitung bulan Agustus itu sudah ada apa saja sudah dilakukan oleh Satpol PP Mimika sendiri?
Yang pertama begini, terkait jumlah yang dilakukan. Teman-teman boleh lihat sendiri, ada beberapa titik yang memang kemarin sedikit kita dengan ini melibatkan tim. Jadi Satpol PP tidak pernah bekerja sendirian. Jadi kita ada tim terpadunya terkait dengan masing-masing urusannya. Contoh penertiban di beberapa ruas-ruas jalan yang tadi saya sampaikan, seperti tadi saya sampaikan ada bulan kalau tidak salah bulan Juli ada kasus tentang penimbunan BBM eceran. Yeah. Itu kasus itu PPNS kita sudah tangani dengan tim dari kejaksaan, karena mereka ada tim terpadu, ada penyidik dari penyidik Perda, PPNS kita, dan juga ada tim dari kejaksaan yang sudah melaksanakan proses ini sampai di peradilan. Kami kasih contoh sosialisasi terhadap para pinang, mama-mama Dora yang berjualan di pinang-pinang di pinggir-pinggir jalan. Nah itu kan kita berusaha untuk kasih masuk dorong ke areal pasar. Itu memang itu kita berkoordinasi. Kembali lagi saya bilang bahwa OPD teknisnya ada. Contoh terkait dengan perniagaan atau perdagangan itu ada Perindah. Jadi leading sektornya itu nanti teman-teman di OPD, kami pendampingannya. Pendampingan ini kita tidak sendiri, kita dengan tim lengkap. Pak Bupati itu mengeluarkan SK untuk tim terpadu itu. Jadi kita sama-sama. Kami kasih contoh lagi satu terkait dengan galian C. Galian C ini kan kita punya Perda Tata Ruang. Perda Tata Ruang, Perda RT RW itu nomor 15 tahun 2011. Dan ada instruksi Bupati nomor 5 tahun 2021 terkait dengan galian C. Nah, dalam instruksi dan Perda ini kan mengatur di mana seharusnya kita mengambil galian C ini, yaitu di aliran daerah di Iwaka, di aliran Sungai Iwaka. Nah itu tempat yang menurut RT RW diizinkan. Tapi hari ini masih ada orang bandel, banyak. Sampai hari ini masih banyak pihak yang keras kepala, banyak. Upaya penegakannya kita lakukan. Saya bilang begini, kita kalau sosialisasi 1 kali 2 kali, saya pikir orang kalau tidak tahu itu kan tidak mungkin. Iya, sudah ditempuh sosialisasi berkali-kali. Tapi kalau misalnya mereka membandel, ya apa boleh buat, mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai dengan porsi perbuatan mereka. Jadi ketika mereka melanggar aturan, ketika mereka melakukan tindakan-tindakan seperti ini, ya itu akan berbuntut pada penegakan baik tindak pidana ringan, dipiring, ataupun sanksi pidana yang lain. Karena di sini bukan hanya undang-undang Perda saja yang dilanggar, ada undang-undang lingkungan, ada undang-undang tentang jalan jembatan dan segala macam. Dan itu sudah di ranah penegakan hukum. Dan kami sangat sayangkan kalau hal itu terjadi. Kami sudah ingatkan berkali-kali ya, tapi kalau tidak mau ya nanti biar ditindak sendirilah. Jadi kurang lebih begitu Ibu Ira dan rekan-rekan media dan semua pemirsa yang menyaksikan. Baik, kemudian berbicara mengenai program pemerintah pusat, apakah Dinas Satpol PP sendiri juga mengelola program dengan menggunakan APBD? Nah, kalau dari pemerintah pusat ya pagudananya seharusnya ada dak dari pemerintah pusat, dari APBN. Nah, teman-teman harus tahu begini, rujukan kita adalah Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah ini mengatur urusan bersama namanya. Urusan bersama ini urusan konkuren, urusan yang dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah. Itu terbagi urusan ini menjadi 3. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, wajib yang kedua adalah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan yang ketiga adalah urusan pilihan. Urusan wajib ini yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini ada 6. Ada 6 itu termasuk salah satunya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, Trantibum namanya. Jadi di 6 urusan ini ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, dan Trantibum tadi. Nah, kalau ini sudah jadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka wajib pula instrumen yang lain itu dibekali. Contoh, ya teman-teman bisa lihat sendiri, itu menjadi kendala-kendala kita dalam melaksanakan tugas karena ternyata urusannya wajib terkait dengan pelayanan dasar, tapi pembiayaannya tidak wajib. Sangat disayangkan ketika urusan wajib ini harus dieksekusi, tetapi tidak
backup secara cukup. Tapi bukan berarti itu poinnya. Nah, itu hanya sebatas instrumen hukum supaya teman-teman memahami regulasinya. Tetapi pelaksananya, apapun yang menjadi tanggung jawab kami, apapun yang menjadi tugas-tugas kami, pasti kita laksanakan. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu Ira, apakah ada program dari pusat? Nah, ketika sampai hari ini DAP atau pembiayaan terkait dengan kegiatan-kegiatan pusat memang belum masuk di Satpol PP, tetapi agenda-agenda nasional yang dilaksanakan terkait dengan evaluasi tribun itu kita termasuk dilibatkan. Saya pertanggal 28 atau 29 sampai 30 saya dipanggil di Direktorat Pol PP di Kemendagri. Itu ada rapor di sana. Mereka memberikan kesempatan kepada kami memberikan materi secara nasional. Saya kasih materi terkait dengan penyelenggaraan tribun dan tantangannya di lapangan, apa dan bagaimana solusi dan bagaimana proses yang harus kita lakukan. Terkait proses, mungkin prosedur mengenai penegakan perda sendiri dan perkada itu seperti apa? Saya selalu ketika masuk dalam ruang tugas yang baru, saya selalu melakukan identifikasi dengan teman-teman. Jadi proses identifikasi ini, saya melakukan identifikasi ini secara internal terkait dengan tugas-tugas Satpol. Apa sih sebenarnya yang terlibat di dalam sini? Siapa saja stakeholdernya? Apa saja yang bisa kita lakukan? Bagaimana tantangannya dan bagaimana solusinya? Ketika kita membagi ini, saya kasih contoh begini. Kita pemerintah daerah Kabupaten Mimika itu ada puluhan OPD. Kalau satu OPD saja itu punya 2 perda, contohnya, proses penegakannya itu harus melibatkan Satpol misalnya. Tanpa sinergitas yang baik, hal ini tidak bisa terlaksana. Jadi stakeholder ini kita libatkan, baik OPD teknis sendiri. Yang kedua, DPRD. DPRD ini mitra pemerintah, ada komisi yang membidangi. Kenapa? Ketika masyarakat ini berkeberatan, pintu demonya mereka itu nanti ke DPR. Penyampaian aspirasi di sana itu perlu kita backup juga, perlu kita dampingi juga, perlu kita cari solusinya juga. Yang ketiga, stakeholdernya adalah civil society atau kelompok masyarakat yang bersentuhan langsung dengan objek pelayanan kita. Bagaimana masyarakat itu juga dilibatkan dalam proses upaya penertiban. Mereka bukan tidak tahu. Contoh saja tentang perda tentang kebersihan atau pembuangan sampah. Mereka bukan tidak tahu itu bukan tempat sampah. Mereka semua tahu itu bukan tempat sampah. Bahkan ada jargon-jargon yang mungkin menurut saya agak sedikit tidak sopan. Yang buang sampah hanya gitu. Tapi mereka masih buang saja. Ini bicara tentang perilaku. Jadi ini sudah bukan bicara tentang sosialisasi lagi. Ini sudah bicara tentang memang dia kelakuan begitu sudah. Tanpa kesadaran itu dibangun. Nah, kenapa kita tidak libatkan mereka? Jadi proses ini saya bilang civil society ini harus dilibatkan. Yang terakhir adalah private sector atau pelaku usaha. Mereka jangan cuma hanya ambil untung di sini misalnya. Mereka jangan cuma hanya bikin toko-toko yang sifatnya contoh toko sembako. Habis mereka loading dock, barang-barang karton apa segala macam mau dibuang kemana? Mereka harus juga bertanggung jawab untuk itu. Betul. Kenapa mereka tidak hanya mencari nafkah ataupun mendapatkan keuntungan di tempat ini, tapi mereka juga harus dilibatkan sebagai pelaku yang menjaga ketertiban umum. Itulah kenapa setelah mengidentifikasi mereka, kita memikirkan solusinya bagaimana mereka itu bisa terlibat dalam upaya penegakan ini. Begitu ya. Terkait dengan biasa sering kita lewat di jalan itu kan ada baliho-baliho yang terpampang di setiap jalan di Kabupaten Mimika. Penertiban mengenai pemasangan baliho itu sendiri apakah Satpol PP juga mengambil alih mengenai penertiban baliho-baliho? Ya, jadi kami kasih contoh. Jadi baliho-baliho ini kan ditata. Ada ruang-ruang publik yang memang bisa diperuntukkan untuk itu. Contoh, itu satu. Ketika itu bisa diperuntukkan, tentunya izinnya itu ada di mana. Siapa yang mengizinkan bahwa ukuran baliho segini boleh dipasang seperti ini, itu ada di OPD teknisnya masing-masing. Itu yang pertama. Ketika itu memenuhi syarat dan unsur, silakan saja. Yang kedua, ada papan-papan iklan yang sesuai dengan broadcastnya yang ada masing-masing berdiri di
iklan-iklan tertentu di titik-titik tertentu. Ya, penggunaan itu harus sesuai dengan mungkin mereka melakukan pembayaran retribusi iklan ke Bapenda contoh. Itu kan di Bapenda. Jadi contoh-contoh kasus ini yang di luar daripada itu tidak ada alasan untuk tidak kita tertibkan. Kenapa? Ya kembali lagi ke Perda Tata Ruang. Kita punya Perda Tata Ruang yang mengatur di mana yang boleh, di mana yang tidak boleh. Kalau sudah tentu tidak boleh, ya tidak bisa atas inisiatif seseorang atau orang per orang untuk pasang seenaknya. Ini sebentar lagi kita mau dekat-dekat tahun pemilu, contoh yang begitu-begitu kan. Mulai kita lihat balio-balio, tempelan. Akan lebih banyak lagi pada saat tahun-tahun politik ya. Kita kalau sudah di situ nanti kita ada namanya Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Itu sudah melibatkan semua sektor. Kemudian apakah Satpol PP juga memiliki kendala mengenai penertiban selama ini? Saya selalu bilang, saya kebetulan baru saja dilantik Pak Bupati itu pertanggal 3 Juni 2022. Saya selalu bilang begini, saya bukan tipe orang yang mengeluh terkait dengan semua situasi. Mari kita sama-sama, kita memang tahu ada persoalan, ada masalahnya, kita bisa identifikasi. Oke, masalah itu kita identifikasikan itu bukan untuk kita keluhkan. Saya selalu bilang bahwa kita berorientasi kepada solusi. Bagaimana solusi yang mau kita ambil? Anggap saja situasi ini sebagai tantangan yang mau kita men-challenge diri kita untuk punya kapasitas yang lebih besar. Kalau bicara kendala, saya pikir OPD apapun ataupun dalam sektor bisnis apapun atau dalam perilaku apapun, pasti setiap makhluk hidup ataupun organisasi tertentu pasti punya kendala-kendala yang dihadapi. Saya bisa saja sebutkan contoh saja terkait dengan SPM, karena kita punya SPM, penegakan ini harus pakai SPM. SPM itu contoh satu mereka sebutkan terkait dengan sarkas. Sarana prasarana itu punya standar. Contoh, untuk anggota sebanyak ini, rasio jumlah jiwa. Rasio jumlah jiwa Kabupaten Mimika anggaplah di atas 300.000. Dan jumlah jiwa 300.000 itu dengan luas wilayah 21.000 hektar sekian, itu jumlah Satpol PP yang memenuhi angka rasio untuk pelayanan itu ada berapa? Kurang sekali, karena cakupan luas wilayahnya terlalu luas, jumlah masyarakatnya lumayan banyak. Banyak perilaku yang harus kita sama-sama jaga. Itu satu, rasio jumlah sumber daya aparaturnya. Jadi baik jumlah maupun kualitasnya. Yang kedua, sarpras. Dalam standar pelayanan minimum itu kita punya sarpras yang harus memenuhi standar gitu. Sarprasnya contoh misalnya kendaraan operasional pengangkut. Kita tidak bisa lakukan penertiban tanpa kendaraan operasional pengangkut. Nah, contoh teman-teman lihat kalau dalam penertiban itu ada standarnya, harus martelo 5 kilo, 10 kilo, yang itu kan itu bagian dari sarpras. Kalau itu tidak terpenuhi, itu kira-kira beton ini kita kasih rubuh dengan apa? Contoh, mereka pikir bahwa Satpol, banyak orang berpikir bahwa Satpol cuma main berdiri-berdiri. Tidak. Ada aturan yang tadi saya sampaikan, Permendagri 121 itu atur mulai atribut dari kepala sampai telapak kaki, helm yang harus dia pakai dalam penertiban itu kayak apa, sepatu yang tidak tembus paku pada saat penertiban itu seperti apa, kalau ada demo dia punya alat pelindung diri itu seperti apa, itu semua tertuang dalam lampiran Permendagri itu. Tadi saya sampaikan sumber daya aparatur dan kemudian sarpras, dukungan pendanaan, banyak kira. Kalau saya mau listnya rincian tantangan itu bisa 1000, tapi saya tutup itu baik-baik. Saya mengidentifikasikan itu bukan untuk kita menjadikan alasan, bukan, supaya kita tahu situasinya seperti apa dan solusi yang mau kita cari. Jadi saya berorientasi kepada solusi. Puji Tuhan kemarin di perubahan kita ada usulkan untuk ada anggaran untuk penambahan kendaraan angkut personil, supaya ketika contoh kita mau penertiban di sana, kita sudah bisa drop personil ke sana. Jangan lu datang dengan motor masing-masing sampai di sana. Kalau terjadi situasi yang crowded, masyarakat kejar dorong tidak dapat, dong kasih motor dengan parkir terus nanti dorong tagih saya. Jadi itu situasi-situasi di lapangan yang mungkin kita coba cari solusinya sama-sama. Tapi kita tetap semangat di Bira. Tidak teman-teman semua. Bagi kami penegakan perda harus diberlakukan. Semoga saja SDM-nya juga walaupun terbatas, tapi istilahnya mumpuni untuk menertibkan perda-perda yang ada di saya itu sejak masuk itu 1 bulan minimal 1 kali, maksimal bisa 2 atau 3 kali. Saya kumpul ini anak-anak ke dalam ruangan, saya ngobrol dengan mereka.
saya ngasih tahu regulasinya, saya ngasih tahu SOP-nya, saya ngasih tahu bagaimana penindakannya, saya ngasih tahu bagaimana harus pola pendekatan yang mereka pakai. Apel pagi sore saya gerakan, saya tata mereka, saya bilang kita tidak bisa beralasan dengan semua hal yang tidak kita punyai. Yang dari yang kita punyai ini baru kita upaya untuk bagaimana bisa dimaksimalkan dengan baik. Mengisi sumber daya aparatur itu penting. Orang yang bisa tegur orang itu, saya bilang begini, contoh saya tanya mereka, kamu sosialisasi perda tentang PKL, contoh pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima, perda 12 nomor 12 atau instruksi bupati nomor 1 tahun 2022. Saya tanya, kalau kamu kasih orang tua yang jualan di bawah itu dong baca kan tidak? Lebih baik kalian baca, kalian bercerita. Kalau ini kita punya mama-mama yang asli, contoh mama-mama 7 suku atau apa, kita punya personil yang anak-anak yang asli juga untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa. Kita di pola-pola pendekatan yang lebih humanis, yang lebih kultural itu kita pakai supaya ketika kita bicara dengan bahasa, dengan sosialisasi yang baik, kita mama-mama kan kadang-kadang kalau pas musim ikan teman-teman lihat sendiri dong ada boneka taruh-taruh. Saya bilang tidak ada, di zaman saya tidak mau dengar Satpol PP datang angkat ikan baru buang taruh di tray. Saya tidak mau dengar. Bagi saya, kamu bicara dengan orang baik-baik, kamu pergi cari lapak di pasar yang lebih baik, komunikasi dengan teman-teman di Perindak, baru angkut mereka ke sana jual di sana. Tidak ada yang main angkat angkut sembarang-sembarang, tidak boleh. Hal itu tidak boleh dilakukan. Beda dengan orang yang bandel. Kecuali kalau kamu sudah fotokopi KTP, foto dia KTP, foto orangnya, foto lapaknya, dia masih bilang 5 kali ya kamu angkut sudah kita perlakuan itu memang. Tapi kalau yang begitu yang cuma musiman tuh fasilitasi. Begitu kira kurang lebih. Baik. Kemudian juga rencana apa yang akan dilakukan dinas hingga akhir tahun 2022 ini yang belum terlaksana? Baik. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita kebut lah dalam sisa waktu di tahun 2022. Kita hitung anggap saja ini sudah September, Oktober, November. Kita maksimal Oktober, November lah 2 bulan kita bisa kerja dengan maksimal. Dengan harapan ya upaya-upaya penegakan perda ini bisa lebih maksimal. Kami kasih contoh kemarin, kita dengan tim terpadu dari Badan Pendapatan Daerah, ada juga dengan KPK, mungkin teman-teman pernah liput itu. Kita ada pasang patok di objek-objek pajak yang memang liar-liar itu, nakal-nakal, tunggakannya miliar-miliar, ternyata pengusahanya besar-besar, ternyata bukan tidak tahu tapi sengaja ternyata dilakukan. Itu penegakannya, teman-teman, tim terpadu itu bisa jalan semua. Tetapi yang nanti tempel segel itu hanya PPNS-nya Perda, hanya PPNS-nya Satpol. Makanya pada saat tancap dan itu yang punya kewenangan melakukannya itu PPNS dari penegak Perda itu di Satpol PP. Itu kenapa itu pentingnya yang tadi saya bilang sinergitas antar OPD teknis. Itu contoh satu. Itu harus dimaksimalkan. Iya, masih sangat banyak yang kurang, banyak. Itu yang harus kita upayakan. Yang kedua, kita kasih contoh misalnya yang bandel-bandel ini, galian golongan C, kan teman-teman lihat sendiri. Ini masih trek, masih keluar-keluar ini. Padahal kita sudah larang, kita sudah sempat pindahkan alatnya. Ya sudah, ternyata di titik ini memang mereka mau ada upaya-upaya yang lebih penekanan-penekanan yang jauh lebih kuat. Bukan kita sendiri, kita di tim terpadu loh. Kita dengan kepolisian ada, dengan TNI ada, dengan Polres, dengan Koramil, dengan juga Brimob, dengan POM, dengan juga tim dari lingkungan hidup, dengan juga tim dari teman-teman dari PU, dari Bapeda terkait dengan pertarungan. Jadi kita ini sudah tidak kerja orang per orang, sinergitas antar lembaga, berorganisasi dengan semua pihak, dan juga upaya-upaya untuk penegakan. Karena ini kita punya warga, kita sudah himbau 1-2 kali tapi masih membandel ya, kita pikir memang dia begitu kelakuannya. Dan nanti ada instansi-instansi tertentu yang punya tugas untuk melakukan upaya-upaya penegakan ya, yang sifatnya untuk menertibkan. Mungkin itu dari kami. Kemudian rencana untuk Dinas Satpol PP sendiri untuk tahun 2023 seperti apa? Baik, di tahun 2023 ini kita dalam masa persiapan. Saya kemudian coba melakukan upaya untuk di Dianom Satpol PP itu kita terdiri dari 3 bidang, 1 sekretariat, 2 subbab. 3 bidang ini ketertiban umum,
penegakan perda sendiri bidang kedua, yang ketiga adalah linmas. Setiap bidang ini yang tadi saya bilang, bagaimana kita mengidentifikasi persoalan. Ketika persoalan yang tadi saya identifikasikan di awal tadi, sumber daya aparatur. Sumber daya aparatur ini baik jumlah maupun kapasitas SDM, sumber daya manusia itu sendiri. Sekarang semua kegiatan itu harus tersertifikasi dengan baik. Tidak bisa tidak tersertifikasi dengan baik. Jadi diklat SAR, diklat dasar, latihan dasar itu harus dengan memiliki personil yang punya kompetensi, itu harus dibuktikan dengan keikutsertaan dalam diklat dan diksar itu. Yang kedua, kita punya PPNS Perda di Satpol bukan di OPD itu baru 5. Ya, Ibu Ira dan pemirsa bayangkan saja 123 Perda itu kalau ditangani 5 orang ini keteteran. Ya. Kenapa tidak kita dorong saja pegawai negeri kita di OPD teknis mendorong PPNS pegawai negeri sipilnya untuk mengambil lisensi ataupun sertifikasi terkait dengan penyidik pegawai negeri sipil PPNS. Karena pada dunia ke depan kita akan diperhadapkan dengan tantangan yang jauh lebih besar, bahwa setiap upaya-upaya penegakan itu yang dilakukan hanya boleh dilakukan oleh sertifikasi penyidik. Ya. Kami di Satpol punya 5, jadi menurut kami untuk 123 Perda sangat terbatas. Jadi harus tambah jumlah sumber daya aparatur terkait dengan PPNS ini sendiri. Masih banyak Wira, Sarpras dan segala macam itu konten-konten kita untuk berupaya untuk melakukan bagaimana ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, Pak Kadis, terakhir sebelum kita mulai perbincangan kita, harapan Pak Kadis sebagai Kepala Dinas Satpol PP ke depannya untuk Dinas Satpol PP Kabupaten Mimika ini seperti apa? Baik, Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Mimika. Tentunya harapan kami ke depan terkait dengan dinas ini adalah dinas ini dapat secara maksimal melaksanakan tugas pokoknya secara baik, melayani masyarakat Mimika, melayani stakeholder, melayani juga private sector yang lain, dan juga bersinergi dengan semua elemen. Tentunya ini membutuhkan alokasi yang tidak sedikit juga. Nah, selain keberpihakan secara anggaran, keberpihakan secara program itu menjadi penting, karena tidak ada gunanya kita mengelola anggaran yang besar tanpa program-program yang memiliki output bahkan outcome yang baik. Kami juga berpikir begini, penegakan ini, upaya penegakan Perda ini kita akan lakukan dengan melibatkan masyarakat. Saya memiliki gagasan atau ide inovasi atau kemudian solusi-solusi yang adaptif untuk mencari solusi bagi penegakan Perda. Ini adalah salah satunya. Contoh, saya tahun depan saya akan rencana buat mitra Satpol PP. Mitra Satpol PP ini bisa kita libatkan banyak elemen, bisa dari RT, bisa dari RW, bisa dari tokoh pemuda, tokoh karang taruna, tokoh gereja, remaja masjid, mungkin tokoh-tokoh pemuda, anak-anak angkatan muda di gereja. Jadi siapa saja boleh bermitra dengan Satpol PP, supaya upaya-upaya ini, pencegahan ini, ya mereka sendiri yang sosialisasi di kalangan mereka. Kadang kita hanya melibatkan mereka itu sebagai objek dari pengelola kebijakan. Nah, mereka bilang itu kan pemerintah punya urusan. Bahasa-bahasa itu saya berharap untuk tidak lagi dilakukan. Yang ketiga adalah akan kita timika istilahnya kan katanya smart city. Saya kemudian akan coba tahun depan untuk bikin hotline pengaduan ataupun aplikasi yang berbasis terhadap penegakan Perda. Jadi siapa saja yang temukan pelanggaran, kalau mereka bisa ya di Jakarta tuh orang foto saja, kalau dalam 5 menit lurah atau kepala distriknya tidak berespon, itu langsung keluar dalam aplikasi untuk dilakukan penindakan. Contoh orang buang sampah sembarangan, contoh orang tidak tertib dalam berjualan, itu kan perilaku hari-hari. Mereka tahu tuh Satpol pulang kantor jam berapa. Jadi mereka setelah orang pulang baru dong buka dong lapak lagi. Jadi yang bisa ada 1x24 jam itu siapa? Ada RT di situ, ada RW di situ. Kalau kita libatkan mereka melalui jejaring aplikasi yang baik, mereka bisa bikin pengaduan yang baik. Saya bangun tim reaksi cepat untuk melakukan penindakan. Jadi secara skema terstruktur itu ada di kepala untuk kita wujudkan tahun depan.
Mungkin itu, jadi lebih modern, revitalisasi Satpol PP itu sendiri lebih modern, lebih adaptif, lebih cepat, responsif dan segala macam. Baik Pak Kadis, terima kasih juga sudah memberikan pemahaman mengenai perda dan juga penertiban mulai dari pedagang kaki lima, galian C hingga sampai dengan penertiban yang saat ini sudah dijalankan oleh Satpol PP sendiri. Untuk itu kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kadis atas kesediaannya sudah membagi informasi kepada kami semua dalam perbincangan kali ini. Kiranya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak sebagai Kepala Dinas dan juga Dinas Satpol PP sendiri tentunya akan menjadi berkat dan dapat dinikmati hasilnya oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mimika sendiri, sehingga visi dan misi Bapak Bupati serta Wakil Bupati Kabupaten Mimika, yakni Mimika cerdas, aman, damai dan sejahtera, tentunya dapat terwujud. Demikian perbincangan kali ini, semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila selama perbincangan ini berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Namun semoga kita tentunya juga dapat berjumpa kembali dalam topik yang berbeda. Pak Kadis, tetap sehat, semangat untuk membangun Mimika tercinta. Emene yaware, amolongo nimo witimi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.